Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa berkumpul baik onsite atau online di dalam persekutuan doa ataupun Bible study. Saudara, tadi di dalam doa syafaat ya, kita sempat mendoakan untuk rencana kita untuk pindah ke gedung yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan memberikan satu kesempatan kita boleh berjuang untuk mendapatkan gedung yang baru ya. Ini suatu, kalau kita betul-betul memahami, ini adalah satu anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan, kita diberikan beban, antusias, bahkan Tuhan menggerakkan banyak orang untuk peduli dengan kerinduan kita untuk mendapatkan gedung gereja yang baru. Saudara, saya percaya banyak orang di dalam dunia ini, anak Tuhan, merindukan ada tempat gedung gereja, ada tempat yang lain yang bisa mereka nikmati, saudara. Mereka antusias, tetapi mereka tidak ada kesempatan. Mereka tidak ada satu peluang untuk mendapatkan itu. Kesulitan. Ya. Mereka menantikan ada gedung gereja dengan puluhan tahun. Nah, sampai hari ini belum tiba saatnya, saudara. Atau mereka masih ada banyak kesulitan. Tapi mereka merindukan terjadi, saudara. Dan mereka betul-betul sangat rindu, tapi belum terwujud, saudara. Saya khawatir, saudara, kita yang sudah akan mendapatkan ini, kita tidak ada hasrat sama sekali, toh hasrat kita sangat kecil sekali. Ya. Sehingga akhirnya kita bahkan gedung gereja yang akan kita miliki itu jadi beban atau menjadi sesuatu hal yang nggak mendatangkan sukacita. Ini ada sesuatu ironis di dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Nah, kita minta Roh Kudus memberikan awareness kepada kita. Ini adalah suatu privilege yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sudah bukakan jalan. Sehingga kita harus memiliki antusias yang lebih daripada biasa, saudara. Banyak orang merindukan, menantikan, tapi sepertinya itu jauh daripada pengharapan. Sulit untuk dijangkau. Nah, kita yang boleh kata sudah dibuka mata ini, harusnya kita ada perasaan bersyukur yang besar, antusias yang besar untuk hal ini, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang perlu minta, karena ini pekerjaan Tuhan ya. Roh Kudus mensadarkan kita, siapakah kita yang boleh membangun rumah Tuhan, boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang saya sendiri berdoa untuk diri saya sendiri, ya, untuk Tuhan memberikan kesadaran supaya saya bisa bersuka cita, ada suatu kebanggaan, ada suatu antusias rohani untuk menyambut hal ini, saudara. Seperti kita ingin seorang ibu yang merindukan adanya bayi yang dilahirkan, menantikan dengan sangat, mengharapkan dengan sangat, saudara. Itu yang perlu ada dalam hati kita. Kalau nggak ada, minta kepada Tuhan untuk hal ini. Yang kedua, saudara, dalam mengabarkan Injil. Saudara, banyak orang mungkin mendoakan mengabarkan Injil dan macam, tapi sejauh mana ya kita ini punya hati merindukan keselamatan orang lain? Bukan merindukan, saudara, tapi lebih dalam sejauh mana sih kita memberi hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Seringkali doa kita menjadi klise, nggak keluar dari hati. 1 minggu, 2 minggu pun kita nggak pernah dorongan hati untuk bertemu dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa mengabarkan Injil, minimal mendoakan tuh, ngajak orang lain ke gereja. Ngajak orang pun tidak ada, atau minimal mungkin ada, aksinya nggak ada sama sekali, saudara. What's wrong in my life, saudara? Padahal mengabarkan Injil, katakan, saudara, kalau kita memahami, tuayan banyak, pekerja sedikit. Kedua, katakan, kita tuh hanya menuai, ladang disiapkan Tuhan. Akhirnya suka katakan, kita penjala ikan, ikannya Tuhan sudah siapkan, kita tinggal menjaring atau mengail. Tapi kadang-kadang antusias
merindukan hal ini kadang-kadang masih begitu kecil. Rasanya ada suatu ikatan comfort zone yang begitu rupa, sehingga kita nggak ada action apa-apa sama sekali. Padahal ini suatu privilege. Kita boleh partner reka sekerja Allah untuk menuai berarti ada unsur sukacita. Ada istilah menjala, artinya ikan telah Tuhan siapkan, saudara. Saya sendiri berdoa bagi diri saya sendiri, saudara, supaya antusias sukacita mengabarkan Injil itu ada. Penginjilan bukan jadi beban, tapi menjadi suatu sukacita kita bisa mengabarkan kabar Injil. Sama juga kita menantikan ada gedung gereja yang baru, menanti sukacita, antusias. Kita minta supaya ada sukacita rohani yang menyertai kita dalam pekerjaan Tuhan. Ada sukacita rohani di dalam kita mengabarkan Injil, saudara. Saya beberapa minggu ini merasa ada feeling yang begitu kuat sekali. Feeling apa, saudara? Saya melihat Tuhan begitu banyak, saudara. Saya kemarin pergi sama Randy, makan di Ria ayam penyet. Aduh Tuhan, banyak yang bisa dijangkau, saudara. Saya ada sukacita. Tuhan ada sekitar kita. Masalahnya gimana Tuhan minta kita minta Tuhan hati. Karena ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui kita, tapi Tuhan tidak pernah maksa kita. Kita available dipakai Tuhan. Tuhan akan penuhi kita dengan sukacita rohani. Ya, kalau kita penginjilan atau membangun pekerjaan Tuhan dengan beban, saudara, kalau masih ada beban memberati, mungkin Tuhan tidak juga kasih kesempatan. Tapi kalau ada sukacita available, Tuhan akan, istilahnya itu akan melimpahkan. Saudara, kalau kita punya order pekerjaan banyak sekali, lalu ada seorang yang ingin kita, ayo ada order yang mau kerja, belum kerja, udah sungguh-sungguh, waduh, sudah malas, nggak usah kamu lah, orang lain saja saya akan bagikan order ini, saudara. Nah, saya ada perasaan kemarin itu ada sukacita melihat ladang begitu luar biasa. Masalahnya bagaimana Tuhan mau pakai saya atau enggak ya? Saya mengintrospeksi dari. Saya tadi dapat SMS dari rekan dosen juga. Aku kan ada waktu enggak sharing tentang penginjilan. Wah, rasanya kok klop dengan hati saya. Ada antusias. Saya harapkan saudara kita bukannya doa yang keluar dari hati. Dan doa yang betul-betul merindukan hal itu terjadi. Dan saya percaya kita akan melihat dan kita akan nikmati sukacita Tuhan. Amin, saudara. Mari kita doa sekali lagi, kita akan berdoa. Ya Tuhan di surga, kami bersyukur ada sukacita Roh Kudus yang bisa kami nikmati di dalam melayani Engkau. Siapakah kami, Tuhan? Engkau boleh memanggil kami menjadi rekan sekerja Allah. Suatu privilege, suatu anugerah yang begitu luar biasa yang kami terima semata-matanya anugerah. Sementara kami akan merenungkan firman-Mu, kami sungguh juga berharap Roh-Mu yang kudus yang bekerja. Sehingga kita bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan Alkitab belaka, tapi kami rindu Roh Kudus bekerja sehingga firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab ya di dalam kitab Hakim-Hakim. Kita sudah masuk pasal yang keberapa? Yang ke-10 ya. Kita ke-10 ya. Kita membaca ayat 10 sampai pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Kita baca bergantian. Saya akan membacakan lebih dulu ayat 1 dan 2. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel yang diam di Samir. Ia tinggal di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir.
Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Dia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Havot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel, dan Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gerar. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah membuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon, yang menindas kamu ketika kamu berseru padaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru pada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab memberikan satu penjelasan kepada kita atau pengajaran kepada kita bahwa Allah lah yang berdaulat menaikkan dan menurunkan raja. Allah yang menurunkan orang-orang berkuasa, dan Allah juga yang meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, Tuhan yang berinisiatif mengangkat hakim-hakim untuk menyelamatkan orang Israel dari penindasan bangsa-bangsa lain. Dan kita melihat para hakim-hakim ini adalah orang-orang biasa yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Kita melihat sepanjang kitab Hakim-Hakim, kita melihat Allah yang berinisiatif mengangkat hakim-hakim. Memang ada orang-orang yang punya ambisi untuk memerintah seperti Abimelek yang kita mengetahui, dengan ambisi yang gak kudus, dengan kejam. Dia coba mengangkat diri sebagai raja. Lalu kita juga orang namanya Gaal. Gaal juga orang oportunis yang berusaha untuk menjadi pemimpin walaupun gak dipanggil Tuhan.
Dia juga mengakui ada yang namanya Sebul, ya. Seorang yang juga secara diam-diam tuh memanipulasi di dalam memanipulasi orang lain, pemimpin untuk kepentingan diri sendiri. Nah, orang-orang ini adalah orang muncul bukan karena dibangkitkan Tuhan. Nah, para hakim ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Dan orang yang diangkat oleh Tuhan orang-orang biasa. Dan mereka bisa mampu melakukan tugasnya karena roh Tuhan hinggap atas mereka. Atau roh Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kita melihat, kita relevansikan dalam hidup kita hari ini, saudara, adanya pemerintah itu adalah penetapan Tuhan. Pemerintah itu ada karena penetapan Tuhan. Bahkan Alkitab juga katakan bahwa pemerintah adalah hamba-hamba Tuhan. Orang yang menjabat pemerintah itu hamba-hamba Tuhan, artinya orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan juga menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Dan mereka sendiri kembali orang-orang biasa, ya, yang ada keterbatasan, ada kelemahan, bahkan bisa jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Mereka orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Walaupun mereka itu orang biasa, tetap keberadaannya itu penting tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada yang mengatakan relatif lebih baik ada raja atau ada hakim daripada nggak ada sama sekali. Sejelek-jeleknya pejabat pemerintah tetap lebih bagus daripada nggak ada sama sekali. Relatif lebih bagus. Nah, memang waktu zaman-zaman hakim-hakim kita juga lihat, saudara, begitu hakim mati, istilahnya itu kejahatan makin merajalela, makin parah, ya. Sehingga fungsi hakim itu menahan kejahatan. Saya katakan minggu lalu bahwa adanya hati nurani, adanya keluarga, adanya pemerintah itu yang menahan dari kejahatan. Nah, khususnya memberikan solusi jawaban kehadiran gereja sebagai alat Tuhan untuk mentransformasi masyarakat dalam dunia ini, saudara. Nah, kita melihat, saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, kita Hakim-Hakim kan ada 12 hakim, ya. Sebenarnya kalau kita melihat secara fungsional, Musa dan Yosua juga berperan sebagai hakim walaupun tidak secara resmi, ya. Lalu Imam Eli dan juga Samuel juga menjalankan fungsi hakim walaupun tidak secara resmi. Tapi 12 hakim inilah ya yang Tuhan bangkitkan. Nah, kita mengakui setiap hakim itu ada kelemahan, ya, ada dosa, ya. Mereka nggak sempurna, tapi Tuhan pakai mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab hakim-hakim kan ada hakim-hakim besar, hakim-hakim kecil, ya. Kalau kita melihat secara fenomena, secara umum, hakim-hakim yang besar itu ceritanya panjang, ayatnya banyak gitu, kisahnya itu lebih complicated gitu. Kita bisa belajarin, ya, termasuk kita mengetahui siapakah hakim itu, dari mana hidupnya, bagaimana kita bisa learn from him, from mereka semua. Sedangkan hakim yang kecil ini tidak banyak cerita, ada 2 ayat dari 5 ayat, ya kan? Jadi mereka hakim kecil berkata story itu nggak banyak dikisahkan, ya. Bahkan lebih lagi kalau kita perhatiin, saudara, di dalam kitab hakim-hakim kecil itu nggak ada istilah Tuhan Yahweh, silent gitu, ya, nggak menunjukkan, juga nggak sepertinya juga nggak ada intervensi Tuhan yang langsung. Ya, bangkitlah hakim, nggak ada Tuhan membangkitkan hakim, itu nggak ada. Juga sebenarnya nggak ada kasus-kasus yang besar, ya. Oh, siapa berdosa lalu hakim dibangkitkan, dan tidak ada musuh sepertinya. Silent, nggak ada musuh. Harus seperti ini, nggak ada musuh, lawannya nggak ada gitu loh. Tapi walaupun lawannya nggak ada istilah Tuhan, kenapa juga disebut adanya ada hakim lalu menyelamatkan orang Israel? Yang diselamatkan itu siapa? Ya, ada hakim kan Tuhan menyelamatkan dari penjajah, ya. Tapi sekarang ada hakim, sudah hampir tolu gitu, ya.
untuk menyelamatkan orang Israel. Musuhnya nggak ada, yang diselamatkan apa gitu. Saudara, di dalam introduction tadi saya jelaskan bahwa hakim-hakim itu boleh menjabat sebagai hakim karena penetapan Tuhan. Allah yang membangkitkan para hakim itu untuk memerintah bangsa Israel. Jadi Allah yang membangkitkan para hakim. Dan bagaimana setiap hakim itu dipanggil menjalankan kehendak Tuhan, ya. Dan memang hakim-hakim itu bukan manusia yang sempurna. Mereka ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan sebagian ada dosa dan bahkan kejahatan di mata Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya mereka nggak layak dipakai Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan di dalam melakukan pekerjaan dalam dunia ini, Allah melibatkan manusia menjadi rekan sekerjanya. Kita semua manusia, khususnya sebagai umat Tuhan, kita dipanggil juga untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita memang bukan orang yang sempurna, kita pun bisa ada kelemahan, bahkan kita bisa melakukan kesalahan. Tapi di situ kita melihat anugerah Tuhan. Tuhan boleh menyelamatkan kita, sekaligus Tuhan boleh mempercayakan pelayanan kita kepada Tuhan. Selebih lagi, saudara, waktu kita menyadari bahwa kalau pelayanan itu karena panggilan Tuhan, maka kita perlu mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan di dalam kita melakukan pekerjaan Dia. Seperti kita melihat dalam kehidupan Gideon dan hakim-hakim yang lain, mereka orang biasa. Tapi pada waktu mereka mengandalkan Tuhan, mentaati Tuhan, mereka boleh melakukan hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa. Luar biasa bukan karena mereka itu orang hebat, tidak. Tapi karena Tuhan yang menyertai mereka, menjadikan mereka luar biasa. Tapi perlu diingat, pada waktu kita sudah dipakai luar biasa, kita harus tahu diri. Ya, kita kembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kita harus tahu diri. Kita jangan sampai lupa diri, akhirnya kita lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri. Nah, itu menjadi sesuatu peringatan bagi kita, ya, sebagai anak Tuhan hari ini. Ya. Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, Dia bukan melibatkan malaikat, tapi melibatkan manusia. Khususnya manusia, orang-orang yang telah menjadi umatnya. Nah, Tuhan yang memakai kita, Tuhan memakai kita secara luar biasa atau yang biasa-biasa, itu karena kedaulatan Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada Tuhan memakai hakim-hakim yang spektakuler, melakukan pekerjaan yang luar biasa, dicatat banyak peristiwanya. Tapi ada hakim-hakim kecil seperti Tuan Tulus Allen. Itu karena kedaulatan Tuhan, kita dipakai secara biasa-biasa atau luar biasa, itu Tuhan, saudara. Waktu kita dipakai secara biasa-biasa, ya, sudah kata Yesus Kristus, kita harus tidak perlu iri orang dipakai yang luar biasa. Nah, kita nggak perlu punya ambisi yang besar, kita malah jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat khususnya saudara, hari ini kita bertemu namanya hakim yang namanya Tolu, ya. Tolu. Namanya Tola, ya. Tadi disebutkan oleh Pak siapa? Pak Widodo. Pak Widodo atau Jim Widodo, ya. Istilah Tola ini, saudara, Tola ya, bukan Tolu ya. Istilah Tola itu si cacing. Nanti dulu lah, cukup dulu. Ini di dalam bahasa Indonesia disebut cacing. Ya. Cacing tuh kadang-kadang juga dalam Alkitab tuh ya, kadang si cacing Yakub, si ulat Yakub. Ini ada suatu penampilan ya, atau pengucapan yang dipakai. Ya, Tuhan pernah mengatakan, "Hei cacing Yakub, ulat Yakub." Ya, cacing sama. Nah, ini itu ada starlet worm.
Startworm. Itu satu binatang yang kecil, segini kali ya, kecil ya. Nah, binatang ini saudara yang jantan tuh punya sayap. Yang betina tidak punya sayap. Yang jantan bisa terbang sana sini, ya. Yang betina di tanah. Ya. Anehnya saudara, kalau si betina ini mau bertelur, ya, dia akan nempel di pohon sampai telurnya menetas. Ya. Nah, kalau menetas ini saudara, nah waktu dia nempel di pohon, maka dia keluar zat, ya, warnanya merah. Jadi katakan kamu merah, sehingga nama binatang starlet worm ini juga dikatakan si warna merah. Warna merah, saudara. Nah, warnanya merah itu seperti merah kermisi, merah. Nah, zaman dulu binatang ini juga bisa dipakai menjadi pewarna, ya, pewarna merah kermisi ya. Maka dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat 18, walaupun kamu tuh dosamu merah seperti kermisi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Kalau merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini pakai istilah merah. Si merah ini itu juga bisa dijemahkan starlet worm ini. Si ulat, si cacing atau si ulat ini. Nah, setelah kata Yesus Kristus, si tolu ini, tola ini, ada suka orang lulu, saya sering panggil lulu gitu loh, sehingga saya ingatnya lulu gitu ya. Saudara, kita melihat Tuhan memakai ini di tengah-tengah ambisi persaingan orang menjadi leader gitu ya. Termasuk di dalamnya kan ada Abimelek, lalu ada lagi Gaal, siapa lagi tadi? Sebul atau Sebel gitu ya. Ini orang yang nggak punya ambisi apa-apa, Tuhan munculkan namanya Tola ini. Saudara gini, kalau orang mau jadi pemimpin karena ambisi itu bahaya. Atau orang yang oportunis itu bahaya. Atau orang yang ada satu lagi istilah oportunis, lalu satu lagi istilahnya agen ganda itu apa namanya? Ada satu lagi istilah apa ya? Kemarin istilah sebenarnya saya lihat ya, bukan manipulator, suka manipulasi ya, seorang yang gak jujur tuh, orang yang likiat ya, dia dekat sama musuh seperti kawan, luar biasa kan, ya kan? Dia menjebak orang, rasanya dia orang yang mendukung, ini orang manipulator, orang agen ganda. Ya. Atau ada orang seperti Gaal, orang omongnya gede, nggak bisa kerja gitu kan? Atau orang oportunis, memancing di air keruh. Ini orang-orang yang hatinya nggak murni ingin jadi pemimpin. Tapi Tolu ini kata orang yang biasa-biasa. Tolu lagi ya, Tola ya. Jadi katakan kemarin kadang-kadang orang yang nggak terlalu punya mimpi jadi pemimpin, ya. Tapi Tuhan angkat sebagai pemimpin. Orang nggak punya ambisi, ya, nggak punya trik-trik sebagai pemimpin. Tapi Tuhan angkat sebagai seorang pemimpin. Dan Tuhan juga sebetulnya tidak munculkan dia sebagai seorang heroik, orang spektakuler. Tuhan juga pakai yang biasa-biasa. Tapi orang ini sudah orang yang konsisten mengerjakan pekerjaan Tuhan. Orang yang humble, orang yang setia, yang dipercayakan tuh beres. Nggak punya ngomong. Nggak coba koar-koar gitu ya. Tapi dia boleh banyak, ada istilah itu low profile, high products. Orang yang seperti ini, orang Tola ini. Hari ini kita perlu pemimpin seperti ini. Nggak banyak kisah, nggak spektakuler, tapi semua jalan. Ya. Saudara, kalau kita katakan, kalau kita ngomong si cacing atau si ulat ya, mungkin orang nggak memandang dia, siapa lu?
Lu bisa apa gitu. Saya mau tanya kita balik, kalau ada orang ngomong sama kita, lu tuh siapa? Lu bisa apa? Kira-kira kita gimana? Tersungging atau tersanjung? Lu tuh siapa? Lu bisa apa? Banyak orang kadang-kadang kan di dalam hidup ini namanya mencari pengakuan. Cari pengakuan orang ini. Atau istilah kita tuh sudah memupuk kredibilitas supaya diterima dalam komunitas. Kalau saya nggak ada apa-apanya, minder lah, gue lebih menarik diri lah, ya kan? Saudara, ini sebetulnya bisa diskusi banyak hal. Kalau setiap orang tuh kadang-kadang dibentuk di dalam karakter atau dibentuk dengan satu mentalitas. Jadi orang yang terlalu peka dengan penilaian orang lain, atau tidak orang yang terlalu haus dengan pengakuan orang lain. Haus. Kenapa? Sejak kecil tidak terima pengakuan yang cukup daripada kedua orang tua. Maka aktivitas hidupnya di drive supaya dapat pengakuan-pengakuan. Nah, orang ini bisa studi paling tinggi, tujuannya bukan untuk represtasi, untuk gerak bisa berikan kontribusi. No. Sedang cari pengakuan diri. Atau orang sejak kecil, yuk jadi kaya. Kalau nggak kaya, nggak dianggap orang loh. Maka termotivasi, saya jadi orang kaya, tujuannya diakui, diterima. Ini menjadi mental yang kurang sehat sebetulnya di dalamnya. Jadi saudara, kita melihat kembali kepada namanya Tola, saudara. Orang yang ulat atau si cacing, ya, yang sepertinya orang bisa look down, ya, nggak terlalu menganggap, nggak terlalu mengapresiasi, nggak terlalu berharap banyak kepada orang seperti ini. Tapi Tuhan tuh memanggil dia, menempatkan dia sebagai seorang pemimpin, hakim. Saudara. Saya compare, saudara. Coba waktu pertama kali Jokowi jadi presiden, kira-kira gimana? Saudara? Kayak Tolu kan ya? Tola ya? Hah? Bisa apa tuh si tukang kayu itu? Mukanya nggak mirip pemimpin, mirip orang kampung gitu ya. Mana bisa dia bisa memimpin bangsa Indonesia jumlahnya 280 juta sampai 300 juta. Apa Indonesia kurang orang pinter? Banyak orang pinter, tapi banyak juga orang yang kominter. Tapi Tuhan munculkan yang namanya Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia. Saudara, bagian ini kita renungkan banyak hal, saudara. Ini rahasia orang dipakai Tuhan. Itu bagaimana? Orang nggak punya motivasi agenda pribadi dalam hidupnya. Dia hanya taat terhadap panggilan Tuhan. Dia hanya konsisten dipakai Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah Tolu, saudara. Tolak ya. Kadang-kadang kita harus introspeksi diri dalam hidup kita ya. Jangan kita jadi seperti Abimelek, ambisi sekali, menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Jangan seperti Gaal yang oportunis dan juga orang yang apa? Omong gede ya. Belum ada hasil, cuma omongin gede ya. Jangan juga seperti sebel gitu ya. Orang yang manipulator, nggak jujur, nggak tulus. Kita kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, kita juga bagaimana menghadapi. Ya. Kita mungkin tidak banyak bicara ya. Kita belajar seperti siapa namanya? Yotam. Mungkin kita perlu kasih peringatan. Yo, jangan macam-macam ya. Dipukul Tuhan ya, macam-macam. Diterima nggak diterima itu urusan orang itu, tapi kita kasih warning. Nah, setelah kita melihat
Kita juga kalau kita melihat ya, kita ke compare dengan hakim-hakim yang besar, dipakai luar biasa. Namanya dicatat, tapi selain kita melihat banyak weakness, banyak kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Ya. Tapi semua kelemahan yang mereka lakukan juga di dalam kontrol Tuhan. Saya melihat saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tola ini orang yang sederhana, tapi dalam bagi. Dalam kesederhanaannya, dia boleh kata berperan dan punya pengaruh. Punya influence dalam kehidupannya. Minimal untuk menahan kejahatan orang Israel. Untuk lebih parah lagi. Sehingga dia hanya selama 23 tahun. Itu bukan waktu sedikit. Waktu yang cukup panjang. Dan hampir kata nggak ada catatan yang negatif. Ya, mungkin saudara kita melihat negatif bukan berarti nggak ada negatifnya. Mungkin ada, cuma nggak terlalu perlu disinggung. Relatif aman gitu ya. Lalu saya pikir lagi di sini saudara. Disebut di sini Tuhan bangkitkan Tola untuk menyelamatkan orang Israel. Loh, yang diselamatkan apa? Nggak ada masalah kok. Nggak ada musuh kok. Nah ini kan jadi satu pertanyaan kan. Yang diselamatkan itu apa? Apa yang problem dalam kehidupan orang Israel yang perlu diselamatkan? Di sini saudara saya pikirkan saudara. Saya renungkan. Saudara merasakan the big problem in the midst of the Israel ini apa sih? Sehingga perlu diselamatkan. Saudara, problem paling besar, saudara kalau kita problem paling besar jika kita ada problem tapi nggak tahu problemnya, gitu. Atau kita menjadi orang problem maker tanpa sadar kita orang bermasalah. Jadi kita nggak pernah bisa tertolong gitu kan. Saudara, problem yang paling besar dalam kehidupan orang Israel bukan adalah musuh yang menindas. Tapi apa? Problem self-problem dalam kehidupan mereka. Jadi problem paling besar problem diri. Diri mereka yang nggak mau submit sama Tuhan. Diri mereka yang tidak mau tunduk sama Tuhan. Diri mereka yang maunya sendiri. Menganggap diri benar. Sehingga mereka melakukan segala kejahatan dan rasa tidak jahat. Ini bahaya sekali. Saya kadang-kadang mengkonseling mahasiswa, ada kesalahan, saya kan dulu sebagai wakil ketua 3 ya, sebagai kita kemahasiswaan. Sehingga kalau ada mahasiswa yang kurang pas, saya panggil gitu ya. Yang paling susah itu waktu saya panggil, saya tahu kesalahan nggak rasa salah. Nggak tahu rasa salah. Nah susah kan? Mau di sini apa? Dia rasa benar. Saudara, orang Israel problem paling besar itu problem diri. Diri mereka yang boleh kata menganggap diri benar dan melakukan segala kejahatan dan rasa diri salah. Sampai dipukul Tuhan baru Tuhan salah gitu. Saudara, ini problem, the big problem. Termasuk di problem kita. Kita seringkali ada masalah, seringkali kita bisa lebih melihat orang lain daripada diri sendiri. Kita bisa melihat selembar benang di muka saudara kita. Balok di muka kita itu kita nggak lihat. Kalau ada kegagalan satu orang, kita bisa bicarakan banyak. Tanpa sadar kita pun the same person. Ada problem yang sama dalam hidup kita. Cuma nggak terekspos. Nggak ada orang tahu. Ini the big problem adalah orang Israel sendiri. Kalau mereka ditindaskan karena kesalahan mereka, ya, tapi mereka kembali, mereka putar-putar terus di dalam kehidupan ini. Mereka minta tolong sama Tuhan selamatkan, jatuh lagi ke problem yang sama. Kenapa? Problemnya bukan luar, bukan external problem, internal problem dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat peran hakim itu kan untuk yang khusus sebenarnya lebih ke eksidental. Pertama, eksidental karena ada musuh, ya, mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka berteriak sama Tuhan, ya, lalu Tuhan menolong mereka, ya, lalu mereka aman, ya, aman, lalu mereka hidup dalam dosa lagi, ya. Itu kan satu problem.
ada sub-problem yang nggak pernah tuntas dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita melihat istilah menyelamatkan di dalam PR, memang lebih menyelamatkan di dalam hal-hal yang sifatnya fisikal atau secara material. Ya. Jadi lebih ke menyelamatkan mereka daripada penganiayaan atau kesulitan atau serangan lebih fisikal. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat keselamatan lebih bersifat rohani. Diselamatkan dari perbudakan dosa. Ya, diselamatkan dari ikatan-ikatan yang memperbudak mereka. Sehingga kita menjadi orang merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka melakukan kehendak Tuhan. Dulu dibelenggu oleh dosa, sehingga mereka tidak mampu melakukan kebaikan. Sekarang dalam Kristus dibebaskan, bisa melakukan suatu kebajikan di hadapan Tuhan. Ya, kembali saudara, kita di sini kita melihat problem orang khususnya dalam kitab Hakim-Hakim di Tolu itu Tola, ya. Tola ini diangkat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai hakim. Hakim itu sebagai panglima tentara, panglima militer gitu ya, atau panglima tentara untuk mengusir penjajah, sekaligus juga menjadi hakim. Artinya apa? Di dalam internal kehidupan orang Israel mereka ada ketegangan sendiri. Kita mengakui pada zaman Abimelek kan begitu kan. Ada problem internal gitu kan. Nah, fungsi pada hakim itu untuk menyelesaikan. Dan juga PR pengembalaan hakim itu besar. Kenapa? Itu jumlah orang Israel di tanah Kanaan itu sekitar 2 juta lebih, apalagi sudah berkembang begitu rupa kan, banyak suku-suku gitu loh. Kalau hakim, walaupun hakim itu diangkat secara lokal, tapi yang diangkat oleh hakim untuk berkuasa atas seluruh bangsa Israel waktu itu. Kecuali seperti Abimelek itu ya lokalisasi aja, cuma kan gak ada konfirmasi Tuhan sehingga pemimpin. Tapi kalau hakim yang diangkat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, maka suku-suku lain ada masalah pasti lapor sama hakim ini, dan dia memberikan suatu solusi bagaimana, saudara. Sehingga tugasnya tidak gampang, saudara. Kadang-kadang kita pikirkan ya, orang lebih suka mendapat jabatan, ya, tapi tidak sadar bahwa tanggung jawabnya itu besar. Saudara, kalau kita melihat ya, umumnya ya, semua presiden pada waktu diangkat sama selesai turun, mukanya tuh pada puyat semua, saudara. Kenapa? Stresnya banyak macam-macam gitu, banyak pressure. Ya. Karena orang mau jadi pemimpin tapi nggak menyadari konsekuensinya, saudara. Ya. Saya pernah kisah ada seorang penanya senior sekali, lalu dikisahkan kalau gua saya dulu waktu gereja masih kecil ya, saya ini nikmati, terus saya doa ada gereja besar. Saya baru tahu ya, susah ya. Kalau dalam zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki gitu kan. Zaman sekarang banyak anak banyak keki gitu loh. Jadi sehingga setelah kita melihat seorang hakim itu tugasnya itu besar, tanggung jawab besar, saudara. Kalau bukan Tuhan yang memanggil, wah, gak kuat, saudara. Gampang stroke. Banyak orang, seringkali orang kan orang sakit jiwa pergi ke psikiater, psikolog. Saya kasih tahu banyak psikiater yang psikolog itu juga problem dalam psikologi, saudara. Ini orang sakit merawat orang sakit dari sakit-sakitan semua, saudara. Saudara, hakim-hakim ini sudah bisa dengan peran sebagai hakim, wakil Tuhan. Kalau nggak ada penyertaan urapan Tuhan, kolep. Demikian juga saudara, setiap jabatan rohani. Saudara jangan pikir, saudara saya sebagai hamba Tuhan, Pak Jimmy sebagai penatua, atau sebagai Pak Irma sebagai pengurus, ya, atau Ibu Aris juga sekolah minggu, Bu Angel juga, kita semua ya. Setiap tugas yang Tuhan percayakan, apapun besar atau kecil, kau dipakai secara luar biasa atau biasa-biasa. Apapun pekerjaan rohani, kita perlu mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Bukan skill kita sendiri.
Kita nggak bisa. Sekecil apapun pekerjaan Tuhan, kita perlu pesan sama Tuhan. Dan sekecil apapun pekerjaan Tuhan, kita jangan meremehkan. Cuma ngajar sekolah minggu, gitu. Cuma liturgi. Cuma penyambut tamu. Jangan cuma ya. Saudara, kita pekerjaan Tuhan, yuk bayangin saudara kalau orang di perusahaan gede. Saya cuma tukang sapu, saya mau nyapu-nyapu sembarangan. Masuk CCTV loh. Ya kan? Tukang parkir sembarangan. Masuk CCTV loh. Sekecil apapun kita bertanggung jawab sama Tuhan. Akan direkod oleh Tuhan. Akan dicatat oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita. Kita pakai hakim ini kan sebagai cermin ya. Hakim besar, hakim kecil dicatat semua sama Tuhan. Ya baik kita cari sedikit merah gitu kan. Terlalu banyak merah kebakaran saudara. Masing-masing kita kelak bertanggung jawab di depan Tuhan. Besar atau kecil nggak ada masalah, yang penting kita setia sama Tuhan. Benar sama Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan katakan, hai hambaku setia dan benar. Turutilah kebahagiaan bersama Tuhan.